Selanjutnya kami persilakan dari fraksi PKS, Pak Iskan. Izin Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua dan teman-teman Komisi 8 yang kami hormati, Pak Menteri Agama dan seluruh dirjen. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, meminta Kementerian Agama untuk melaksanakan komitmennya terhadap impasing yang sudah dijanjikan dan sudah berapa kali pertemuan dan sudah ada nge-zoom dengan mereka. Ini udah 1 tahun lebih belum dibayar. Nah, kita membuka ibu kota baru yang 500 triliun, yang 1 triliunannya nggak bisa kita bayar, dan itu hak orang-orang yang susah di negara ini. Jadi itu pertama, saya minta komitmennya Pak Menteri untuk menyelesaikan masalah impasing. Dan nanti mereka bahkan pingin ketemu Bapak, belum dikasih waktu. Nanti saya akan SMS ya, saya akan kirim permintaan mereka ke Sekjen Kemenak. Yang kedua, ini Pak Ketua sering kalau dengan Kemensos itu di dapil itu enak gitu ya, ketemu dengan PKH. Kalau dapil ini Kemen Agama itu nggak tahu kita ketemu dengan siapa. Menteri aja yang ketemu dengan semua orang gitu ya. Nah, ini kan ada 10 juta sertifikat halal. Saya kemarin di salah satu kabupaten ya, mereka tuh situ Bismillahirrahmanirrahim, dia tulis halal gitu. Jadi ini kan untuk mengembangkan para wisata di daerah-daerah yang seperti dapil saya ya. Dapil saya itu NKRI Pak, banyak dari agama-agama lain juga gitu. Supaya 10 juta sertifikat ini juga diusulkan oleh kita gitu. Di kota-kota besar itu kan yang penting jual-jual makanan, bagaimana dia bersih ya kan. Dan bukan berarti tidak ada makanan yang lain kita NKRI, tapi tolong ini Pak Ketua dikasih juga usulan kita 10 juta sertifikat halal ini. Masa 10 juta nggak jelas ini barang ya. Dan juga ada penyuluh. Penyuluh itu kan saya kemarin tuh ketemu dengan penyuluh di Kabupaten Toba. Ya, ada 35 orang. Dia bilang, Pak Iskan anggota DPR dengan Pak Mahfud nggak pernah bikin acara di sini, kata dia, kata penyuluh itu ya. Nah, jadi tolong kalau di surat di buku ini Pak Menteri kan mau menambah pemasukan mereka. Dulu kan 500.000, sangat tidak masuk. Kita perjuangkan jadi 1 juta. Nah, Menteri mengusulkan untuk sesuai dengan standar upah minimal. Itu terlalu ideal lah menurut saya. Saya ingin Menteri Agama mengumumkan hari ini umpamanya 2 juta, itu lebih realistis. Atau 2,5 juta. Kan kalau di DKI itu bisa upah minimal 4 juta, mungkin nggak, APBN kita nggak realistis. Saya inginnya bertahap aja. Pak Menteri umumkan umpamanya 2 juta umpamanya untuk penyuluh ini. Nah, biar kita enak dengan Pak Ketua mensosialisasikan mereka. Saya ingin angka. Saya tidak tahu di sini nggak disebut kira-kira berapa angkanya, cuma normatif saja ya. Itu Pak Ketua. Baik, saya bacakan draft kesimpulan, nanti tolong dicermati. Bila ada kekurangan tolong ditambah, atau hal-hal yang kurang bermakna tolong dikasih makna lebih dalam. Draft kesimpulan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia masa persidangan 3 tahun sidang 2021-2022 Senin 24 Januari 2022. Pada rapat kerja Komisi 8 DPR dengan Menteri Agama membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2021, pelaksanaan APBN tahun 2022 dan isu-isu aktual, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Komisi 8 DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021 sebesar 68.513.713.891.623 rupiah. Sebagaimana tercantum dalam tabel di berikut ini, nomor 1 sampai 8, nomor 1 sampai 11, total anggarannya sebagaimana saya sebutkan 68.328.497.000, realisasinya sebesar 68.313.891.623 rupiah, atau sebesar 99,52%. Selanjutnya, Komisi 8 DPR akan melakukan pembahasan lebih lanjut ya. Saya tegaskan kembali, Komisi 8 akan membahas lebih lanjut
mengenai realisasi anggaran di tiap unit kerjasama bersama-sama dengan pejabat eselon 1. Jadi dengan masing-masing dirjen, irjen, dan sekjen. Kedua, Komisi 8 DPR RI dapat memahami pagu anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022 sebesar 66 triliun 453 miliar 208 juta 486 ribu rupiah dan mendukung Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengoptimalkan realisasi anggaran dalam pencapaian program yang telah direncanakan. Seperti tadi ada komitmen kinerja sehingga tidak ada November-Desember syndrome, ya. Ketiga, Komisi 8 DPR RI meminta Menteri Agama untuk menindaklanjuti masukan pimpinan dan anggota Komisi 8, diantaranya A. Mendukung penambahan anggaran untuk peningkatan honorarium penyuluh agama non-PNS berstandar upah minimum provinsi dan kabupaten kota. Tadi kalau Pak Iskan tadi kan mengusulkan langsung nyebut angka, apakah 2 juta apa lain. Nanti kita kaji lebih dalam Pak Iskan, ya. Tapi prinsipnya kita... Maksudnya pimpinan, saya pinginnya yang realistis gitu. Kalau dia 3 juta mungkin nggak ada anggaran kementerian, tambah aja 500 ribu atau 1 juta lebih realistis. Ya kan? Kalau enggak cuma WFH. Enggak, makanya ini perlu diperdalam termasuk kesiapan itu. Termasuk kita undang dulu Menteri Keuangan kalau memang ini, ya. Iya. Dari Dirjen Anggaran.